Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufti Ismi Rizky, absen 20 kelas 11 RPL 3 dari SMK Telkom Purwokerto. Pada video sebelumnya telah dibahas tentang UML, path diagram, use case diagram, dan sedikit dibahas mengenai activity diagram, state matching diagram, dan sequence diagram. Pada pembahasan atau video kali ini yang kedua, itu akan membahas lebih dalam tentang activity diagram, state matching diagram, dan sequence diagram. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama itu ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Selanjutnya adalah komponen. Komponen activity diagram itu ada activity atau state, menunjukkan aktivitas yang dilakukan, initial activity atau initial state, menunjukkan awal aktivitas dimulai. Final activity atau final state, menunjukkan bagian akhir dari aktivitas. Decision digunakan untuk menggambarkan tes kondisi untuk memastikan bahwa control flow atau object flow mengalir lebih satu jalur, jumlah jalur yang sesuai diinginkan. Ini ada merge, berfungsi menggabungkan flow yang dipecah oleh decision, yaitu ada synchronization, dibagi menjadi dua yaitu fork dan join. Fork digunakan untuk memecah behavior menjadi activity atau action yang paralel, sedangkan join untuk menggabungkan kembali activity atau action yang paralel. Selanjutnya ada streamlines, memecah activity diagram menjadi baris dan kolom untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan aktivitas. Ada transition, menunjukkan aktivitas selanjutnya setelah aktivitas sebelumnya. Lalu kita belajar tentang simbol atau notasi activity diagram. Ini ada simbol untuk activity, yaitu kotak dengan rounded, ada action, install node, initial node, activity final node, decision, dan line connector. Fungsinya adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Yang kedua, memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Yang ketiga, activity diagram dibuat berdasarkan atau beberapa use case pada use case diagram. Contoh activity diagram. Ini adalah anggota membawa kartu, petugas memvalidasi data. Jadi ini adalah activity-nya. Maaf, action-nya. Lalu ini ada percabangan. Jika kena denda, menentukan denda, jumlah dendanya berapa, validasi data, baru selesai. Selanjutnya ada state matching diagram. State matching diagram adalah diagram yang menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulans yang diterima. State matching diagram untuk memodelkan behavior method life cycle sebuah kelas atau objek, memperlihatkan urutan kejadian sesaat atau state yang dilalui sebuah objek, transisi dari sebuah state ke state lainnya. Simbol notasi digunakan untuk state, ini untuk awal, ini akhir. Guard, syarat terjadinya transisi, ini untuk menggambarkan apa akan masuk atau exit. Ini ada event atau kondisi yang menyebabkan suatu state. Fungsinya, diagram state menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek dalam sistem sebagai akibat dari stimulasi yang diterima. Pada umumnya, diagram ini menggambarkan kelas tertentu. State diagram membantu analisis perancang dan pengembang untuk memahami perilaku objek dalam sistem, menspesifikasi semua urutan yang mungkin dari pesan-pesan yang diterima objek tersebut bersama-sama dengan tanggapan atas pesan-pesan tersebut. Contohnya, kita mulai. Di sini ada login, insert user dan password adalah function dari login ini. Lalu ada minta user password baru jika passwordnya lupa. Lalu validasi. Ini ada function untuk proses validasi dan password. Jika passwordnya salah, maka loginnya ditolak. Jika datanya benar, maka ke halaman selanjutnya. Lalu program kelas selesai. Ini untuk kelas login. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan atau message, simbol atau notasi.
Lifeline, objek entitas antar muka yang saling berinteraksi. Aktor digunakan untuk menggambarkan user. Message, spesifikasi komunikasi antar objek. Ini ada boundary, ada counter class, dan entity class. Fungsinya mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Merupakan diagram yang paling cocok untuk menggambarkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Analisa dan desain memfokuskan pada identifikasi metode dalam sebuah sistem. Contohnya, ini ada admin, ada forum admin, ada function menampilkan forum admin, ini controllernya, ini halaman website, ini database. Jadi ini contoh untuk MVC, ya, mengisi username, lalu validasi data. Jika ada kesalahan muncul pesan, ambil data, cek data login ke database. Jika loginnya oke, tampil halaman utama, mungkin dashboard, lalu dikelola, kembali ke halaman utama, lalu logout. Ya, terima kasih dari saya Mufti Ismiriski. Semoga video ini bermanfaat, dapat membantu teman-teman baik dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas dari guru-guru. Sekian dan terima kasih.